Ketika hati telah mendua, part 3, kotak bekal. Niken melihat jam dinding. Sudah waktunya Aira pulang. Ia segera mengambil kunci motor, kemudian bergegas menjemput Aira di sekolah. Namun, saat di jalan raya tiba-tiba ada yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, hingga akhirnya menabraknya. Wanita itu langsung hilang keseimbangan, tubuhnya terpental, meskipun tidak jauh dari sepeda motornya. Untungnya, Niken menggunakan helm hingga kepalanya tidak langsung menyentuh aspal. Tubuhnya tidak terlalu parah, hanya ada luka gores pada bagian tubuh yang mengenai aspal. Namun, sepeda motornya tetap harus mendapat penanganan di bengkel. 1 jam kemudian di tempat Farhan berada, ia mendapat telepon dari guru Aira. Setelah itu, ia bergegas menuju sekolah putri bungsunya itu. Di dalam mobil, Farhan mencoba menghubungi Niken. Namun, tak ada satupun mendapat jawaban. Kemana dia? Geramnya. Sesampainya di sekolah, Farhan segera membawa Aira pulang. Ia mengendarai mobilnya dengan perasaan kesal. Sesampainya di rumah, Aira bisa kan ganti baju sendiri? Sepertinya mama belum pulang. Bisa kok ya. Ya udah, sekarang Aira ke kamar ya, ganti baju. Ayah mau coba telepon mama. Mau nanya mama lagi di mana. Iya ya. Setelah itu Aira ke kamar untuk segera mengganti seragamnya. Suara motor terdengar. Farhan segera menghadang Niken di teras rumah. Aira udah pulang mas. Mas yang menjemputnya? Tanya Niken. Setelah kecelakaan, Niken terlebih dahulu membawa sepeda motornya ke bengkel. Untungnya kerusakannya tidak terlalu parah. Akhirnya, dengan susah payah sambil menahan sakit di tubuhnya, Niken mengendarai sepeda motor menuju sekolah Aira. Namun, guru Aira mengatakan jika pihak sekolah telah menelepon Farhan untuk menjemput karena Aira sudah terlalu lama menunggu. Dari mana saja kamu? Maaf mas, tadi belum sempat Niken melanjutkan ucapannya, Farhan sudah memotongnya. Habis ngeluyur, ngabisin duit? Enggak mas, udahlah, gara-gara kamu urusanku jadi terganggu. Pungkas Farhan kemudian pergi meninggalkan Niken menggunakan mobilnya. Niken hanya bisa menghela napas panjang. Sudah terbiasa baginya saat Farhan tidak memiliki sedikit pun empati padanya. Pukul 11 malam Farhan baru pulang. Setelah membuka gerbang, ia membawa mobilnya ke dalam garasi. Saat turun dari mobil, pria itu melihat bekas goresan yang cukup besar pada sepeda motor yang biasa dibawa Niken. Bahkan, beberapa bagian bodi motor ada yang pecah. Farhan menangkap bahwa sesuatu telah terjadi pada istri pertamanya itu. Setelah menutup gerbang kembali, pria itu segera masuk ke rumah, kemudian segera mengunci pintu. Dengan langkah lebar, ia berjalan menuju kamar. Di sana, di ranjang, terlihat Niken sudah tertidur dengan punggung menghadap pintu. Farhan mendekat. Ada luka gores yang cukup panjang terdapat di lengan Niken yang tidak tertutup apapun. Setelah mengganti bajunya, Farhan segera naik ke ranjang, kemudian mendekatkan tubuhnya ke tubuh Niken. Dipeluknya dari belakang tubuh ibu dari putri-putrinya itu. Tengah malam Niken terbangun. Kebiasaan dari semenjak mereka belum memiliki apa-apa. Seketika hatinya menghangat saat merasakan ada tangan melingkari perutnya. Niken tersenyum, karena memang sudah lama Farhan tidak melakukannya. Meskipun tidak dalam keadaan bertengkar, mereka biasanya tidur hanya saling terlentang. Bahkan tak jarang tidur saling memunggungi. Tidak ingin kehilangan kehangatan dari suaminya, ia memilih untuk memejamkan mata kembali. Paginya, Farhan bangun lebih dulu. Ia membangunkan Niken untuk sholat subuh. Ken, bangun, subuh. Niken membuka mata perlahan. Iya mas, subuh. Niken terkejut mendengarnya. Setelah sekian lama, akhirnya Farhan mau kembali melakukan sholat. Bahkan sampai Farhan yang membangunkannya. Ada rasa bahagia dalam hati. Namun, ada sedikit rasa kecewa juga di sana. Sedahsyat inikah efek dari kehadiran Nadia? Iya mas,
Ada rasa haru dalam hati ibu dua anak itu saat dirinya kembali menjadi makmum sholat suaminya, hingga air mata menghiasi pipi dalam sholatnya. Usai sholat subuh, Niken menyibukkan diri membuat sarapan untuk suami dan kedua anaknya. Nasi goreng, itulah menu yang Niken buat, dengan campuran telur, bakso, dan sosis. Setelah nasi goreng matang, Niken mengupas timun, kemudian mengirisnya sebagai pelengkap. Setelah itu, ia mengambil 2 buah kotak nasi untuk tempat bekal si bungsu Aira dan si sulung, Naura. Pukul 6.15 menit, semua anggota keluarga sudah berkumpul di meja makan. Sedikit saja, ucap Farhan saat Niken mengambilkan nasi untuknya. Iya, Mas. Sarapan mereka diisi oleh obrolan Aira dan Naura yang sesekali ditimpali oleh Farhan dan Niken. Terlihat bahagia memang, terlihat harmonis, seperti tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka. Selesai sarapan, Farhan dan anak-anak langsung berangkat menggunakan mobil, meninggalkan Niken yang harus merapikan bekas sarapan, membersihkan rumah, kemudian memantau warung makannya. Farhan tidak langsung mengantar anak-anak ke sekolah, melainkan mampir ke rumah Nadia yang memang jaraknya dekat dengan sekolah Aira dan Naura. Kita kemana ya? Ini rumah siapa? Tanya Naura saat mobil yang dikendarai sang ayah berhenti di depan rumah minimalis dengan pintu pagar berwarna hitam. Ke rumah Tante Nadia. Tante Nadia, siapa? Tanya Naura dengan nada terkejut. Teman ayah. Farhan lupa kalau dirinya belum mengenalkan Nadia pada anak-anaknya. Mau ngapain sih ya? Nanti aku telat. Enggak, cuma sebentar. Seorang wanita berbusana syar'i membukakan pintu pagar. Kemudian mobil Farhan masuk ke pekarangan rumah. Yuk turun. Males ya? Cuma sebentar. Nggak mau. Tuh Aira, siapa tahu mau ikut turun. Kenalan doang sama Tante Nadia. Penting ya? Naura memang sedikit jutek. Dia memang tidak mudah akrab dengan orang baru. Aira ikut ayah yuk. Ayo ya. Aira turun bersama Farhan, kemudian masuk ke rumah Nadia. Loh, Nauranya mana, Mas? Tanya Nadia. Nauranya nggak mau turun. Oh, Nadia sedikit kecewa. Ini pasti Aira ya? Halo Aira. Halo Tante, jawab Aira. Salim sayang, perintah Farhan, dan Aira pun menurut. Mas sudah sarapan? Sudah tadi, sama nasi goreng. Oh, memang kamu masak apa? Ayam goreng sama oseng kangkung. Boleh tuh buat bekal di warung. Oke, Aira mau. Aira udah sarapan Tante. Nadia mengangguk kemudian memulai menyiapkan bekal untuk Farhan. Apa itu ya? Oseng kangkung. Aira pengen, tapi perut Aira udah kenyang. Nadia yang mendengar langsung menanggapi. Mau Tante tempatin buat bekal? Ragu-ragu Aira mengangguk. Setelah itu mereka kembali ke mobil. Kemudian Farhan melanjutkan perjalanan menuju sekolah anak-anaknya. Naura hanya diam selama perjalanan. Remaja itu merasa kesal pada sang ayah, tetapi ia tidak tahu kesal karena apa. Seperti biasa, Niken sedang berada di salah satu warungnya. Karena tubuhnya yang masih sakit akibat jatuh dari motor kemarin, Niken meminta salah satu pegawainya untuk menjemput Aira. Begitu juga saat jam pulang sekolah Naura. Pukul 5 sore, Niken, Naura, dan Aira pulang ke rumah menggunakan taksi. Setelah maghrib, Niken menyiapkan makan malam dengan memanasi sayur dan lauk yang Niken bawa dari warungnya. Usai makan malam, Niken mencuci semua peralatan makan yang kotor. Tempat makan kalian ambil sini, biar mama cuci, perintah Niken pada kedua putrinya. Iya mah. Beberapa saat kemudian, ini mah, ucap Naura sambil menyodorkan kotak makannya. Habis nak? Tanya Niken. Habis dong mah. Kalau nggak habis, Naura makan apa di sekolah? Memang sudah dari kecil, Naura jarang sekali membeli jajan di sekolah. Ini mah, Aira memberikan kotak makannya yang kosong. Namun yang diberikannya kotak makan Nadia, karena kotak makan yang biasanya tertinggal di mobil Farhan dengan nasi goreng yang tidak dimakan sedikit pun. Loh, ini punya siapa? Tanya Niken. Oh iya, Aira lupa. Kotak nasi yang biasa ada di mobil ayah, jawab Aira polos. Lalu ini punya Tante.
Tante siapa ya? Aira lupa. Berarti Aira nggak makan tadi siang? Makan, Ma. Aira makan sama bekal yang dikasih tante itu. Enak deh, Ma. Sama ayam goreng terus oseng kangkung. Nadia, Ma. Tante Nadia. Katanya temen ayah. Memang bener ya, Ma? Tanya Naura yang muncul dari kamar mandi.